Bola jatuh di bawah kolong, mata mencari berkali-kali. Hendaknya kita saling menolong, karena menolong tanda peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Nah ini tuh aku lagi ngupas-ngupasin si telur puyuh. Jadi itu tadi udah aku rebus dan sekarang tuh waktunya buat aku kupas-kupasin. Nah teman-teman, itu masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman, yang aku itu food prep, yang aku itu ke pasar gitu, masih di hari yang sama lah pokoknya. Ini tuh di sore harinya gitu. Aku tuh mau siap-siap juga buat masak gitu. Di sini tuh lumayan memakan waktu ya teman-teman kalau ngupas-ngupasin telur puyuh, karena dia itu kan kecil-kecil gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, setiap sesuatu yang hasilnya itu enak ya pasti butuh proses gitu kan. Kalau misalnya mau cepet ya udah dimasak aja sama kulitnya gitu. Tapi ya di sini tuh ya nggak terlalu lama banget sih, karena juga telurnya itu nggak terlalu banyak, cuma 20 biji. Jadi yang di video aku food prep semalam itu kan di video food prep aku tadi itu kan aku itu beli telur itu 10.000 ya teman-teman, maksudnya telur puyuh 10.000, itu isinya 20 biji. Nah itu tuh aku masak semua aja, karena kalau misalnya mau dimasak separuh atau 10 biji itu kayaknya dikit banget gitu ya. Nah kalau misalnya aku sisain sedikit banget nanti nanggung gitu, jadi udah aku masak aja lah semuanya. Kalian pada udah pernah nggak sih teman-teman masak telur puyuh di sambal atau diapain gitu ya? Kalau misalnya udah pernah boleh tulis di kolom komentar ya. Biasanya kalian itu kalau misalnya masak telur puyuh itu tuh diapain teman-teman? Entah mungkin digulai lah, diapain, boleh kalian tulis juga ya di kolom komentar. Kalau aku sih teman-teman seringnya itu kalau telur puyuh itu ya dimakan itu pas di sambal gitu ya. Dulu itu ya teman-teman, pas aku tuh masa-masa sekolah, nah biasanya kalau udah kayak mau deket-deket ujian gitu ya, mama tuh sering banget beliin telur puyuh tuh dimakan mentah teman-teman. Katanya sih itu tuh bagus banget gitu ya. Dan dulu juga pas waktu aku itu mau lomba cerdas cermat gitu ya teman-teman, pas aku itu sekolah pengen lomba cerdas cermat, nah itu tuh aku sering banget sama guru aku disuruh makan telur puyuh yang mentah sama juga telur bebek setengah mateng gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa sih teman-teman, aku juga kurang tahu gitu, tapi itu sering banget dulu disuruh sama guru aku. Bahkan terkadang itu rasanya ya Allah aku tuh pengen muntah gitu ya, tapi aku tuh bener-bener dipantau sama guru aku buat ngabisin itu telur yang setengah mateng. Aku tuh masih ingat banget waktu itu tuh aku sama teman aku tuh ada 2 orang gitu ya. Jadi aku tuh ngambil cerdas cermat di bagian IPA gitu ya teman-teman, yang bagian biologi sih. Terus juga teman aku tuh ngambil yang di bagian matematik gitu ya. Waktu itu cowok gitu ya, teman aku satu kelas. Jadinya kami tuh disuruh makan telur setengah mateng. Masya Allah itu rasanya perut aku tuh mual banget. Aku tuh bahkan masih ingat gitu ya sampai sekarang. Oke deh, lanjut dulu teman-teman ke video yang selanjutnya kita ini ya. Nah ini aku lagi mau goreng telur puyuhnya. Aku udah panasin wajan sama minyak ya teman-teman pastinya. Terus ya ini dimasukin aja untuk si telur puyuhnya. Teman-teman, aku minta maaf banget ya bagi kalian itu yang minta aku katanya itu bikin video original yang bener-bener pakai sound suara asli gitu ya. Bukan aku nggak mau ya teman-teman, aku itu belum ada mic teman-teman. Nah kalau misalnya pas aku bikin nggak ada mic, itu beneran suara di handphone itu tuh kurang jelas gitu. Takutnya nanti itu malah kurang enak dilihatnya gitu kan, suaranya nggak terlalu kedengeran gitu. Ya semoga lah nanti aku ada rezekinya buat beli mic-nya itu ya teman-teman, atau beli apalah pokoknya pengeras suaranya gitulah ya, biar aku tuh bisa bikin video asli sesuai dengan yang kalian mau. Untuk sekarang aku bikin video kayak gini aja lah dulu ya teman-teman. Terus juga ada yang bilang gitu ya, Bun bikin videonya itu jangan dicepetin dong katanya. Kalau nggak dicepetin teman-teman, Masya Allah durasinya itu sungguh keterlaluan ya. Itu tuh panjang banget. Video mentahan aku ini tuh sekitar 45 sampai 1 jam ya teman-teman. Kalau misalnya udah ada kayak video lipat-lipat pakaian, nah itu biasanya durasinya bisa 1 jam lebih. Tapi kalau videonya itu nggak terlalu banyak kegiatan, itu tuh kayak minimalnya tuh 45 menitan gitu ya teman-teman, hanya untuk mentahannya doang.
Jadi rasanya tuh kalau misalnya mau bikin video yang durasinya itu tuh normal gitu ya, yang durasi asli normal, nah aku bener-bener nggak tahu deh teman-teman nanti itu bakalan sepanjang apa gitu ya. Mungkin nanti deh gitu ya, misalnya kayak part masak doang gitu, mungkin pakein suara asli kali gitu bisa ya. Kalau misalnya udah banyak kegiatan itu susah sih buat dibikinin sound suara asli atau video asli gitu. Oke lanjut nih teman-teman, aku udah beres buat goreng telur puyuhnya. Tadi juga udah goreng ada singkong ya teman-teman. Itu tuh aku goreng ronde pertama. Nah singkongnya itu sampai ronde kedua ya buat aku goreng. Ini tuh memang nggak semua ya aku masak singkong yang aku beli di video food prep aku sebelumnya. Di sini tuh aku masaknya tuh ya separuh, sebagian aja lah gitu ya. Karena mau dimasak semua itu kebanyakan. Jadi aku masak secukupnya aja yang kira-kira ya habis lah buat kami makan. Oke, udah beres untuk goreng-goreng telurnya. Kok telur? Iya, telur ya teman-teman, telur puyuh maksudnya sama si singkong. Lanjut di sini tuh aku mau bikin mau goreng maksudnya telur dadar buat anak-anak. Nah, ini tuh telur dadar tahu ya teman-teman. Jadi tahu tadi aku hancurin, terus aku kasih telur dan aku irisin bawang merah, terus dikasih garam, dikasih roiko sama sedikit merica bubuk. Udah kayak gitu aja. Di sini aku mau bikin telur dadar ini tuh buat lauk anak-anak. Karena kan lauknya kami tuh nanti pedes ya. Aku juga nggak bikin sayur teman-teman. Jadi anak-anak makannya pakai telur dadar tahu aja. Udah beres goreng telur dadar. Lanjut di sini aku mau numis untuk sambelnya ya teman-teman. Ini tuh kalau misalnya aku bikin sambel itu tuh nggak yang aneh-aneh sih bumbu-bumbunya. Aku tuh cuman pakai bawang merah, terus juga cabai rawit sama cabai merah pastinya. Nah itu tuh aku rebus dulu baru aku ulek. Aku tuh jarang banget namanya tuh sekarang pakai bawang putih ya teman-teman. Nggak tahu kenapa rada kurang suka dengan bawang putih. Jadi kalau misalnya aku nyambel itu cuman bawang merah doang sama cabai gitu ya. Terus bawang merah itu agak rada banyak biar lebih mantul gitu untuk rasanya. Jadi kan tuh jangan heran ya teman-teman kalau pas aku belanja ke pasar kenapa kok aku tuh banyak banget beli bawangnya gitu ya. Dan itu tuh selalu habis ya, karena pas aku nyambel aku tuh seneng sama yang namanya itu banyak bawang. Kayak rasanya tuh lebih manis dan aromanya lebih harum. Ada yang samaan nggak sih sama aku teman-teman? Lumayan boros di bawang merah. Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar ya. Di sini sambil nungguin sambelnya itu mateng, aku juga tadi bersih-bersih ya teman-teman. Kayak aku pindahin ke kamar mandi semua perintilan-perintilan yang kotor, terus aku elap-elap juga. Nah ini sambelnya udah mateng, langsung aja aku cemplungin untuk telur puyuh dan juga singkongnya. Masya Allah, ini tuh aromanya bener-bener menggugah selera banget ya teman-teman. Terus juga rasanya tuh kata Pak Suami, ini tuh bener-bener enak gitu ya teman-teman. Pak Suami sampai bolak-balik nambah, dan itu kayak bener-bener bikin Pak Suami tuh lahap banget makannya. Katanya itu bener-bener enak. Pokoknya kalau misalnya udah dipuji sama suami gitu ya teman-teman, rasanya itu seneng dan semangat gitu ya buat masak. Oke lanjut, di sini udah beres buat masak-masak. Seperti biasa kita bersih-bersih untuk di kompor dan area sekitarannya. Karena udah bisa dipastikan kalau misalnya area kompor dan sekitaran itu pasti banyak banget cipratan-cipratan minyak gitu. I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and nah ini aku lap juga di bagian dinding lemari ini ya teman-teman, karena ini tuh ada sedikit cipratan minyak, jadi aku bersihin juga. Dan selanjutnya di sini tuh aku mau kupasin untuk si timun ya teman-teman. Jadi timunnya itu tadi udah aku cuci di awal ya teman-teman, aku cuci di awal karena nanti tuh kalau misalnya pas sudah dikupas terus dicuci lagi aku tuh mager gitu. Jadi sebelum dikupas maksudnya ini tuh udah aku cuci. Pisaunya juga tadi udah aku cuci. Nah di sini tuh buat sayurnya ya timun aja lah ya teman-teman, dilalap. Ini juga sih udah enak menurut aku. Ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Ada telur dadar tahu buat anak-anak, terus buat aku sama Pak Suami ada sambal telur puyuh dicampur sama singkong. Masya Allah. Terus juga ada lalapannya itu timun. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke lanjut, di sini aku mau nyusun piring teman-teman. Ini tuh adalah piring yang udah dibantuin dicuciin sama Pak Suami tadi ya. Makanya aku tuh nggak record. Ini tuh sebenarnya udah lumayan lama sih gitu sih teman-teman jedanya dari habis aku masak tadi. Karena ya gitu Pak Suami nyuci piring aja udah beres gitu kan. Tadi aku nemenin anak-anak dulu buat main.
Pokoknya seneng banget gitu ya kalau misalnya kerjaan rumah kayak ini tuh dibantuin sama pak suami, jadi lebih cepat gitu ya buat beresnya. Nah di sini juga cucian piringku itu lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi aku yang nyucinya pasti bakalan lumayan lama gitu ya beresnya. Apalagi kalau sambil direcord, masya Allah itu tuh bener-bener kayak jadi 2 kali lipat lebih lama. Aku tuh pengen banget untuk membersihkan lemari ini secara keseluruhan ya teman-teman, tapi masih belum ngerasa ada waktu gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya aku udah ngerasa ada waktu dan pengen pengen banget gitu ya buat ngebersihin lemari ini dan mood itu bagus, bakalan aku bersihin sih, bakalan aku keluarin isi-isinya. Apalagi di bagian piring sama cangkir-cangkir itu menurut aku udah lumayan kotor gitu ya untuk alas-alasannya atau di bawah-bawahnya gitu. Oke, selanjutnya nih teman-teman, aku keluar buat ngangkatin jemuran pakaian karena ini tuh udah pada kering semuanya. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini tuh bener-bener terik gitu ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, sampai sekarang aja di sore hari panas matahari itu masih lumayan terik. Tapi ya gitu deh teman-teman, seterik-teriknya panas matahari kayak gini tuh terkadang itu lumayan bisa bikin khawatir juga sih, karena walaupun panas terkadang juga suka dadakan gitu hujan. I will remember you're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. Oke, alhamdulillah udah beres ngangkatin pakaian. Di sini lanjut buat pakaian anak-anak baju ya teman-teman. Di sini yang pertama aku pakaikan bajunya si kakak dulu. Kalau si kakak bajunya itu yang warna oranye ya teman-teman. Itu adalah baju yang aku beliin di Serba 35 yang beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Anak-anak itu kan ada dikasih rejeki gitu sama seseorang. Masya Allah pokoknya dia itu baik banget. Jadi dia itu ngirimin si Twin uang buat beli baju gitu. Jadi aku ajakin Twin buat beli baju ke Serba 35. Nah ini tuh bajunya memang aku sengaja ambil beda ya teman-teman untuk warnanya dan juga ukurannya, biar anak-anak itu tahu mana bajunya gitu ya. Kalau sebelumnya kan badan mereka itu hampir sama gitu ya teman-teman, jadi ukuran bajunya pun sama. Nah kalau sekarang badan adek itu lebih besar daripada badan kakak, jadinya juga ukuran bajunya itu juga berbeda gitu ya. Nanti kalau misalnya dibeliin yang sama malah kurang pas gitu kan. Nah ini tuh si kakak kayaknya dia itu risih teman-teman dengan poninya gitu ya. Tapi ya namanya juga anak cewek ya teman-teman, kalau misalnya nggak ada poni itu kayak kurang gemes gitu ya, kurang cakep gitu ya. Jadi aku kasih aja poni, cuman nanti tuh aku kesampingkan gitu. Kalau si kakak dia itu diikatin rambutnya, dia itu lumayan anteng ya teman-teman, nggak yang terlalu ngelari-lariin kepalanya, nggak terlalu susah-susah banget lah gitu ya buat aku itu ngikatin rambutnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau adek itu tuh lumayan rada pecicilan ya teman-teman si adek, jadi kadang itu suka kepalanya tuh nggak diem gitu ya, jadi terkadang itu suka rada susah gitu ya buat pakein dia itu baju, pakein dia itu ikat rambut. Nah setelah selesai si kakak, di sini lanjut adek juga aku pakein ya teman-teman baju. Di sini anak-anak tuh sengaja aku pakein pampers aja ya teman-teman, karena memang rencananya itu nanti mau main gitu ya keluar. Ya mainnya itu palingan keliling-keliling aja sih teman-teman, main-main gitu aja, naik motor gitu ya. Jadi udah biar bajunya juga awet ya teman-teman dipakai, nggak cepet kena pipis. Jadi aku pakein aja pampers untuk anak-anak. Nah ini si kakak dia itu tuh minta celana teman-teman, dia tuh pengen ngelipat gitu ya. Jadi mungkin dia itu udah terbiasa ngeliatin aku ngelipat pakaian kan. Jadi kalau misalnya dia itu udah ngeliatin aku itu megang celana gitu, biasanya dia itu suka minta gitu ya buat dilipat gitu. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya, si kakak itu sibuk aja gitu ya teman-teman sendiri. Dia itu repot banget deh kayaknya sama celana yang satu itu. All I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay
lay down beside. Kalau udah bagian ngurusin anak-anak kayak gini ya teman-teman, pakaiin anak-anak baju, ngikatin rambut mereka gitu ya. Ini tuh juga bisa jadi me time gitu loh teman-teman buat kita ibu-ibu gitu ya. Karena ngeliatin anak-anak didandanin kayak gini tuh rasanya itu senang banget gitu ya. Jadi di saat kita itu lelah terus ngeliatin anak-anak didandanin cakep kayak gini tuh Masya Allah, rasa lelah pun seketika itu hilang gitu ya. Pokoknya seneng banget gitu teman-teman. Nah di sini aku itu ngajakin anak-anak dulu buat main sebentar ya teman-teman sebelum aku lanjut buat beraktivitas yang selanjutnya. Nah di sini anak-anak itu mau baring-baring dulu gitu ya teman-teman, habis minum susu sambil nonton gitu ya teman-teman. Dan aku akhiri aja video aku ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi dan membuat kalian tuh lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kalian. Semoga kalian tuh selalu suka dan selalu enjoy dengan video-video aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Is thinking